Jadi Bu, berhiaslah untuk laki sendiri, bukan laki orang. Maka ada yang curhat Bu, suami Bu, suami Bu curhat. Ustaz enak Ustaz. Jumpa istri kami sedang cantik-cantik, sedang bersih-bersih, sedang pakaiannya baru-baru, berbincu, bersolek-solek. Enak Ustaz. Apa pula enaknya? Jadi sebenarnya Ustaz, itu acara pengajian aja Ustaz. Apa hukum Ustaz? Kalau pengajian bersolek-solek dia. Sementara di rumah, Pak Ustaz, serak-serak Pak Ustaz. Kadang rambutnya keriting keribu jahat tak bersisir. Daster 5 hari tak bercuci, bau bawang bombay kadang Ustaz. Ketiak koyak. Entahlah Pak Ustaz. Iya tuh Bu. Ini curhat nih Bu. Ini curhat Bu. Jadi kita harus seimbang Bu. Ya Bu. Bu, bersolek di luar, di rumah lagi bersolek lagi. Karena saingan kita banyak Bu. Bu, saingan ibu banyak Bu. Di luar sana banyak saingan Bu. Tapi tanya juga sama bapak. Ya kami mau lawa-lawa kami Bang. Kami mau cantik-cantik kami. Tapi modalkanlah juga. Betul tuh Bu? Ya. Ada ibu kasih modal Bu. Dibuat di salon sekian. Untuk duit salon. Untuk duit rebonding. Untuk beli bincu. Untuk beli pakaian daster yang lawa. Parfum. Skincare. Ya Bu. Minta sama suami Bu. Modal Bu. Jadi bapak jangan asal bilang pingin aja Pak, tapi tetap harus modal juga. Lalu selanjutnya Bu, jangan pernah menerima laki-laki, tamu laki-laki di rumah tanpa ada suami di rumah. Nah, ini yang sering terjadi berbahaya. Jangan terima laki-laki, tamu laki-laki tanpa ada suami di rumah. Lalu yang terakhir, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Kadang tiba suami pergi dinas, itulah sibuk si istri. Saatnya dia keluar, saatnya dia bebas merdeka. Bu, ada suami risau dia lihat bininya. Pergi dia dinas keluar kota. Risau dia teleponnya istrinya. Adik di mana Dek? Adik di rumah Bang. Abang kok nggak percaya betul? Kalau di rumah di mana? Di dapur kata istrinya. Coba hidupkan blender dulu. Dihidupkannya blender Bu. Duduk. Oh betul lah tuh. Besok telepon lagi suaminya. Masih risau juga dia sama istrinya. Kamu di mana Dek? Adik di rumah Bang. Kalau betul di rumah, coba hidupkan blender dulu. Hidupkan blender Bu. Kan di rumah ada blender kan. Hidup blender. Tetap juga masih agak nggak percaya suaminya. Balik dia. Kedornya pintu, anak yang buka. Tanyanya sama anaknya, "Nak, mana mama?" "Entahlah ya, 3 hari mama nih. Entah ya, selama 3 hari ini mama bawa blender kemana-mana." Jadi Bu, ya Bu, jangan seperti itu ya Bu ya. Lihat bagaimana contoh seorang wanita yang bernama Muti'ah Bu, kata Rasulullah, "Wahai Fatimah, sesungguhnya yang akan menggiring unta kalian di surga nanti itu adalah Muti'ah." Masih adakah Muti'ah itu ya Rasulullah? Yes, ya ayah. Masih. Mainlah ke sana. Bu, Muti'ah nih Bu. Dia seorang wanita yang biasa-biasa saja. Tapi dia menjadi wanita surga karena dia taat kepada suaminya. Dia tak akan keluar rumah tanpa seizin daripada suaminya. Jadi suaminya pesan, selama abang di luar, tolong ya di rumah saja, jangan kemana-mana. Oh, sami'na wa ata'na Muti'ah nih Bu.
Mainlah Fatimah ini dibawanya Hasan. Assalamualaikum. Fatimah, ngapa repot-repot Fatimah harus ke rumah? Biarlah saya yang ke rumah. Enggak, kami ada keperluan. Dengan siapa Fatimah? Dengan anak saya laki-laki yang nama Hasan. Maaf Fatimah, saya dipesan oleh suami tak boleh saya menerima laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi ini masih kecil. Baliklah dulu Fatimah, saya minta izin sama suami. Balik Fatimah, Bu. Besoknya datang lagi, "Wahai Fatimah," kata ini, "aku udah dapat izin, silahkan Hasan boleh masuk ke rumah. Tapi aku sama Husain juga." "Oh maaf Fatimah, aku belum izin lagi Kang Husain nih." Baliklah dulu, balik ya Fatimah dengan anak-anak. Besoknya barulah main. "Bagaimana Mutiah?" "Oh sudah, silakan. Suamiku udah mengizinkannya." Masuklah Fatimah bersama anaknya, ya. Lalu ditengoknya, ya, Mutiah ini mohon izin dia karena suaminya bentar lagi dia akan datang. Dia harus izin, dia mau mandi, bersolek-solek dulu. Dia menyambut kedatangan suaminya. Perhatikan terus sama Fatimah. Lalu sudah dia selesai berkemas-kemas, mandi, lalu dia pun menghidangkan makanan, Bu. Dihidangkannya makanan-makanan, Bu. Udah semua makanannya siapkan. Lalu ada dilihatnya cambuk di atas meja makan. Terheran Fatimah. "Wahai Mutiah, apa pula gunanya cambuk itu Mutiah? Makan cambuk pula suamimu." "Oh tidak, maaf Fatimah. Aku rela, aku ridho, aku mohon izin kepada suami, jika memang makanan tak sedap, ya cambuklah diriku." Masya Allah, Bu, tak enak saja makanan, dia rela dicambuk oleh suaminya. Tapi khairukum li ahli. Suami mana yang sangat mencambuk istri yang salehah? Ya Bu ya. Kalau suami yang baik itu khairukum li ahli. Suami yang baik itu suami yang akan sayang kepada istrinya. Jadi Bu, boleh Bu praktekkan Bu. Ibu siapkan hidangan makan suami, ya. Kalau tak enak, rela dicambuk oleh suami. Dalam riwayat lain ada juga Bu, seorang wanita yang dia ayahnya sakit, datang utusan keluarga, "Jenguklah ayahmu sakit, maaf aku tak bisa menjenguk ayahku karena suamiku sedang berada di luar. Nantilah aku ingin dapatkan izinnya dulu." Udah berselang berapa hari, meninggallah ayahnya Bu. Datang lagi utusan, "Jenguklah ayahmu, melayatlah ayahmu. Waktu sakit kau tak datang, sekarang udah meninggal ayahmu enggak juga datang. Durhaka betul kau jadi anak. Maaf, aku takut, aku belum ada izin dari suamiku." Pulang suaminya, itulah dia nangis perempuan ini Bu. "Wahai suamiku, tanyakanlah kepada Rasulullah, apakah aku ini anak yang berdosa? Kenapa? Karena di saat ayahku meninggal aku tak bisa menjenguknya karena aku taat kepada perintahmu, jangan keluar tanpa izin dirimu sebelum kau balik." Akhirnya dia pun bertanya, "Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah hukumnya nih? Istriku ini, aku memang pesan sama dia, jangan kau keluar sebelum aku balik." Pada saat itu ayahnya sakit, jatuh sakit, datang utusan. Itulah dia tak mau menjenguk ayahnya karena dia mengikuti atas perintahku. Lalu sampailah meninggal, "Wahai Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah?" Sesungguhnya dosa ayahnya diampunkan Allah gara-gara dia memiliki anak yang taat kepada suaminya. Masya Allah. Ini luar biasa Bu ya. Luar biasa. Jadi di antara ciri-ciri wanita ahli surga adalah wanita yang taat kepada suaminya. Idza salatil mar'a khamsah, perempuan itu mudah masuk surga. Salat 5 waktunya, wa shamat syahra, puasa Ramadan dia tak tinggal, kalau dia ada yang tinggal dia pun bayar hutang tinggalnya. Kemudian hafizat farjaha, dia tak selingkuh, dia setia, ya. Kemudian atau zaujaha, dia taat kepada suaminya.
qila dkhulil jannah, surga berkata, masuklah kalian perempuan. Kemana? Ke pintu mana yang kalian sukai. Masya Allah, subhanallah. Ini kehebatan seorang perempuan, mudah sekali dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kewajiban bagi laki-laki bagaimana? Kewajiban laki-laki itu Bapak Ibu, dari sandang pangan papan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Laki-laki. Sebenarnya laki-laki itu dia seorang laki-laki yang paham sesungguhnya tugas apa yang biasa menjadi tugas ibu, memasak Bu, itu tugas suami Bu dalam Islam. Mencuci pakaian itu tugas suami dalam Islam. Menggosok tugas suami dalam Islam. Bu, oh Bu, itu suaminya dengar itu laki-laki. Dengar bapak-bapak, itu semuanya menggosok, mencuci, memasak itu semua tugas kita laki-laki. Jadi tugas ibu cuma dua, satu taat kepada Allah, kedua taat kepada suami. Kalau suami nyuruh nyuci ya nyuci Bu, jangan membebel aja, jangan melawan aja kerja aja. Disuruh gosok, suruh nyuci. Nah itu nama suami yang taat, itu namanya istri yang taat kepada suami. Lalu Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia seorang yang kuat menerima ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar ujian itu, semakin besar sayang Allah kepada hambanya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya pada saat Allah dapat mengujinya, hambanya dapat melewati dengan penuh kesabaran. Jadi tidak ada manusia yang tidak punya masalah di dunia ini. Apa yang tak punya masalah? Semua kita. Saya menengok ibu-ibu punya masalah. Saya menengok wajah ibu-ibu aja ini penuh dengan masalah-masalah. Iya Bu. Nengok wajah bapak-bapak ini penuh dengan banyak utang piutang. Canda Pak ya. Penuh dengan masalah. Bapak Bupati kita nih ada masalah. Bagaimana dia bisa jadi 2 periode? Menengok Bapak Kapolsek nih bagaimana dia bisa bunga bintang 3. Bisa bunga 3. Saya pun ada masalah Bu. Banyak setiap di mana semakin banyak saya berdakwah, semakin banyak saya tempat, semakin banyak juga orang curhat. Apa kata ibu-ibu yang ditinggal suaminya? Ustaz, sambil menangis bersedih hati, dia pun minta doa-doa penenang. Wahai Pak Ustaz, saya minta doa penenang ini, apa yang harus saya amalkan? Ya saya kasihlah Bu kan. Kemudian sesudah itu dia telepon lagi, Ustaz, alhamdulillah doa Ustaz kami amalkan. Semakin agak tenang lah Ustaz. Tapi alangkah lebih tenangnya lagi kalau saya punya seorang imam Pak Ustaz. Punya seorang imam. Iya kalau bisa Ustaz yang jadi imamnya. Masya Allah. Maaf Bu, saya bukan Pak Imam Bu, saya penceramah. Punya masalah kita semua, punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Bagaimana masalah kita ini kita kembalikan kepada Allah. Masalah kita semua akan kecil jika Allah yang turun tangan menyelesaikan. Maka nasihat yang ketiga, hikmah yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia diuji dengan penuh keujian-ujian. Dari ujian fisik, ujian diejek-ejek. Apa yang diejeknya? Apa yang dihinanya? Masa ada seorang nabi dari keturunan Arab, sementara banyak para nabi itu dari keturunan Bani Israel. Dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Shu'aib, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Isa, semua dari keturunan Bani Israel. Ini kok ada Muhammad dari keturunan Arab, seorang Rasul dari keturunan Arab. Maka jawabannya itulah Allah menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad, liyuriya min ayatina, agar Allah perlihatkan bagaimana itu daerah-daerah Bani Israel yang melahirkan bumi, yang melahirkan para nabi itu di Masjid Al-Aqsa, tepatnya di Palestina. Lahirlah banyak para nabi. Ibrahim alaihissalam ya pernah di sana, dan semua para nabi-nabi. Disitulah Rasulullah SAW diperlihatkan kekuasaannya, yaitu bisa menjelaskan apapun kepada
pemuka-pemuka kafir Quraisy. Ditanya dia tentang Masjid Al-Aqsa, kau sampai ke Masjid Al-Aqsa, apa buktinya? Pertanyaannya, berapa tiang ada di Masjid Al-Aqsa? Tiang di Masjid Al-Aqsa ada 49 tiang. Bisa jawab Nabi. Jendelanya 121, pintu gerbangnya ada 7, lorongnya ada 7. Jadi Rasulullah bisa menjawab, menepis semua keraguan-keraguan itu. Ya. Kemudian tanya tentang bagaimana sosok Nabi Adam. Rasulullah sudah jumpa dengan Nabi Adam. Bagaimana sosok dengan Nabi Isa Yahya. Rasulullah jumpa ke langit kedua dengan Nabi Isa Yahya. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit kelima dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua pertanyaan-pertanyaan mereka bisa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadiah yang tertinggi yang Allah berikan ketika Rasulullah ditimpa kesedihan, yang tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni. Apa? Yaitu diperintahkannya sholat. Jadi dalam riwayat Bapak Ibu, sholat kita itu 50 kali dalam sehari semalam. Seandainya itu diberlakukan, kita nggak akan bisa berkegiatan apapun. Setiap setengah jam sekali azan, sholat 5 waktu. Setiap setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali azan, setengah jam sekali qomat, setengah jam sekali azan. Maka terdengar terus mengyang-nyang di kepala. Jadi kita tidak bisa berkegiatan apapun. Tapi barokahnya dari Nabi Musa inilah. Nabi Musa ini protes. Dia manusia yang seorang nabi, seorang rasul yang memang dimaklumkan dalam riwayat itu. Allah memaklumi Nabi Musa ini. Dia karakternya, dia bisa melunakkan besi. Dia emosional sekali, menempel orang mati dibuat. Dia suka protes. Jadi Nabi Musa ini pun bilang kepada Nabi kita Muhammad, ada berapa solat yang diperintahkan oleh Tuhan kita? 50, mintalah keringanan. Itulah dikurangi 5, datang lagi dah 45, kurang lagi kasihan umatmu. Nah, kurang-kurang sampai 9 kali bolak-balik. Sampai yang kelima pun diminta kurang lagi. Paham betul Nabi Musa ini tentang karakter umat Nabi Muhammad. Kalian itu umat kalian itu kecil, umurnya pendek-pendek. Kami ini besar-besar 10 hasta. Umur kami panjang-panjang. Kasihan Nabi Musa menengok umat Nabi Muhammad. Maka itulah barokah daripada protes Nabi Musa ini. Sampailah kita diperintahkan Allah 5. Wahai Muhammad, 5 umatmu yang umatmu mengerjakan 5 kali 5 waktu sehari semalam sama nilainya seperti 50 kali. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang dia mendatangkan satu kebaikan, dia 10 kali ganjaran pahalanya. Seakan-akan 1 kali dinilai oleh Allah 10 kali. Berarti seakan kamu masih tetap sholat 50 kali waktu sehari semalam. Maka bacaan dialog Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat itu diabadikan dalam sholat kita. Dialog antara Allah dan Rasulullah. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Segala puja dan puji keagungan hanya milik-Mu ya Allah. Assalamualaikum. Keselamatan atasmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat dari Tuhanmu dan keberkahan dari Tuhan. Rasulullah tak mau dia sendiri selamatnya, dia mau hamba-hamba, dia mau umat-umatnya ikut selamat juga. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Selamatan bagi hamba-hamba yang saleh. Jadi doa kita, Bu, doa ucapan kita dalam doa sesudah berwudu kita ada ucapan minta jadi hamba yang saleh. Jadi jangan tinggalkan itu, amalkan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap orang sholat mendoakan, ya Allah selamatkanlah bagi orang-orang yang meminta menjadi hamba yang saleh. Coba doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadi jangan tinggalkan itu. Jadi itu pahami. Jangan tinggalkan doa sesudah berwudu. Jadi Rasulullah dapat hadiah gara-gara kesabaran tadi adalah salat. Apa hikmahnya, Bapak Ibu? Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan salat. Salat ini adalah perintah yang memang luar biasanya Allah langsung memerintahkan. Kalau perintah zakat itu melalui malaikat Jibril. Perintah-perintah puasa melalui malaikat Jibril. Tapi untuk perintah salat Allah sendiri yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat. Ini saking luar biasanya istimewanya ibadah salat.
Jadi Bapak Ibu, kalau ada ya, kalau ada kalau ada orang yang malas-malasan melaksanakan sholat, ya sebenarnya kita kasihan gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya di antara orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling banyak sujud. Aqrabu ma yakunu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling dekat dengan Allah, dengan Tuhannya adalah mereka yang banyak-banyak sujud. Maka Allah perintahkan dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian bersama-sama. Wasjudu, sujudlah bersama-sama. Wa'budu rabbakum, sembah, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Waf'al khair, berbuat baiklah la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menang. Dijanjikan Allah, siapa yang sholat pasti akan menang. Dia akan bisa menghadapi semua masalah-masalahnya. Ketika takbir kita Allahu Akbar, aku menghadap kepada Allah yang maha besar. Seluruh yang ada di dunia ini kecil, masalah-masalah kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau ada orang-orang yang bunuh diri, gantung diri, itu berarti jangan-jangan dia tidak sholat. Bapak Ibu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ingin menjadi seorang pemimpin, anggaplah menjadi bupati. Itu penuh dengan proses, penuh dengan ujiannya. Kita menjadi seorang pemimpin, seorang dewan, itu harus ada pilkada, harus melalui pileg. Mana ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk dia langsung pakai pakai simbol Garuda, padahal dia tak ikut pilkada. Itu berarti kalau ada yang tidak ikut pilkada tapi dia sudah pakai Garuda, lambang Garuda, itu orang gila itu. Ya Bu, mana ada jadi orang pegawai negeri tanpa ada tes pegawai negeri. Dia melalui proses. Tapi ada yang kita bisa jadi. Kita bisa jadi anak, kita bisa menjadi orang yang soleh, kita menjadi orang yang baik, kita bisa semuanya berhak menjadi orang yang ahli salat. Tapi kalau jadi pemimpin itu satu orang, tapi kalau menjadi ahli salat semuanya kita berhak untuk menjadi ahli salat. Jadi gampang sebenarnya untuk menjadi seorang yang ahli salat, seorang yang ahli yang baik. Kita dipanggil oleh manusia. Bupati manggil ajudannya. Ajudan sedang santai-santai, siap tak siap. Oh, itu ajudan sini. Itu masih sedang makan kacang, tetelan kacang, Pak. Oh, siap perintah. Bupati. Siap perintah Pak Kapolsek. Mana ada ajudan kalau dipanggil tuh, maaf Pak, saya sedang sibuk Pak. Oh, mutasi. Betul. Itu dipanggil manusia saja kita begitu. Ini yang menciptakan Kapolsek, yang menciptakan bupati itu memanggil kita. Allahu akbar, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Hayya al falah, kau akan menang. Mari masuk, mari menang, kau akan menang. Betul tak Pak? Betul tak Pak? Kita ini luar biasa. Jadi kalau kita semua berhak menjadi orang yang ahli salat. Kalau menjadi seorang yang bupati, udah prosesnya panjang, pertanyaannya banyak. Nanti di alam kubur ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, marrabbuka. Anggota dewan, marrabbuka. Tunggu Pak. Penuh dengan ujian. Nah, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, marrabbuka, man nabiyuka, wa ma imamuka. Jadi penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika para pemimpin ini tanggung jawabnya
Dia besar dunia akhirat. Tapi sebaliknya, Pak, dia kalau seandainya jabatannya dipakai, kepemimpinannya dipakai dengan sebaik-baiknya menjadi pemimpin yang adil, justru memudahkan dia masuk ke dalam surga. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dilindungi Allah ketika di hari kiamat apa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka kalau ada pemimpin yang tidak mau dia mengambil kesempatan untuk memudahkan dia masuk surga, maka rugilah pemimpin itu. Saya berkuar-kuar, Pak. Wahai saudara, ayo kita dirikan sholat berjamaah. Itu yang hadir cuma 2 orang. Tapi coba Bapak Bupati dia pas sholat, balik dia ke belakang, dia mana Pak Camat Kundur nih, kok tak ada ini. Aju dan nelpon, Pak Camat, Bapak Bupati nanya subuh tadi kok tak hadir. Oh, itu sebelum waktunya besok subuh. Belum waktu subuh udah sampai Pak Camat itu. Itu saking hebatnya seorang pemimpin yang taat ini. Saya berkuar-kuar, narkoba haram, minuman alkohol haram, tua haram. Itu kata jamaahnya, kata anak-anak, kata pelaku-pelakunya, ngapa Ustaz? Apa urusannya? Kau surgamu urus dirimu. Tapi coba kalau Kapolsek dengan tongkatnya, dengan baju seragamnya, tutup ini. Tutup semua, nggak ada yang berani, Pak. Makanya kalau seorang ustadz ini masuk surga, ngantri banyak, Pak. Karena ustadz banyak penceramah ini masuk, penceramah kundur, banyak penceramah kundur ngantri. Coba yang masuk surga Bapak Bupati Karimun, mau bupati sendiri, Pak, dia langsung cepat, wush, directly, tanpa apa, Kapolsek kundur langsung, Pak. Tapi kalau penghafal Quran 20 orang penghafal Quran, 2000 orang penghafal Quran ngantri. Nah, itu saking hebatnya kalau pemimpin yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan membuat jalan kita itu untuk mudah ke dalam, jadi apapun masalah kita akan selesai kalau dengan kita sholat. Maka perintah Allah, sholatlah berjamaah, Bapak.